Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan planet Saturnus yang dijuluki sebagai planet bercincin. Ya, hal ini karena planet Saturnus memiliki cincin yang sangat indah dan terang. Tetapi tidak hanya Saturnus, ternyata planet-planet gas raksasa lainnya di tata surya kita seperti Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin, meskipun tak seindah dan seterang cincin Saturnus. Cincin Saturnus awalnya diketahui pertama kali oleh ahli astronomi yang bernama Galileo Galilei pada tahun 1610. Galileo membuat sebuah teleskop untuk mengamati benda-benda langit, salah satunya adalah Saturnus. Awalnya, beliau mengira bahwa Saturnus memiliki dua bulan yang berada di dua sisi planet. Kemudian, seiring berjalannya waktu, para ahli mengembangkan teleskop yang semakin baik dan akhirnya menemukan bahwa ada 4 planet yang memiliki cincin, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sebuah kelompok peneliti internasional yang dipimpin oleh Hyodo Ryuki dari Kobe University di Jepang telah melakukan simulasi komputer yang canggih untuk mengetahui dari mana cincin planet-planet raksasa di tata surya berasal. Menurut model penelitian mereka, sistem cincin planet raksasa terbentuk dari planetoid yang berasal dari wilayah sabuk Kuiper, sebuah wilayah di tepi tata surya yang dipenuhi oleh asteroid-asteroid dingin dan memiliki eksterior es dan inti berbatu. Di periode tersebut disebut periode bombardir. Banyak benda-benda besar seukuran Mars bahkan bumi yang bergerak di dekat planet raksasa gas. Benda-benda besar tersebut kemudian menabrak planet raksasa akibat tertarik gravitasinya yang sangat kuat. Lalu puing-puing tumbukannya berubah menjadi cincin. Model ini juga menjelaskan mengapa 95% bahan penyusun cincin Saturnus merupakan es, sedangkan cincin Uranus dan Neptunus lebih gelap, yang mencirikan bahan penyusunnya adalah berbatu. Tim astronom ini percaya kalau ada hubungannya dengan kepadatan Saturnus. Jadi begini, Saturnus memiliki kepadatan atau densitas yang sangat rendah dibandingkan dengan planet lain di tata surya. Dan mengingat masanya yang cukup besar tapi kepadatan rendah, Saturnus memiliki radius gravitasi yang lebih luas dan besar dibandingkan dengan Uranus dan Neptunus. Dengan radius gravitasinya yang lebih besar, Saturnus dapat memengaruhi benda es di sabuk Kuiper untuk mendekatinya, lalu menabraknya dan terbentuklah sistem cincin yang sangat indah saat ini. Dari semua planet yang dikelilingi oleh cincin, Saturnus adalah planet yang paling terkenal. Cincin-cincin planet ini cukup masif. Jadi, berapa banyak lapisan cincin yang dimiliki Saturnus? Para ilmuwan tidak tahu pasti ada berapa banyak cincin yang dimiliki oleh Saturnus. Ada 8 kelompok cincin utama yang membentang sepanjang 175 mil. Tetapi ada yang menyebut itu lebih dari 8 cincin. Sistem ini dinamai dengan huruf-huruf alfabet, sesuai dengan urutan waktu penemuannya. Para astronom telah mengetahui tentang kelompok cincin A, B, dan C sejak abad ke-17, sementara yang lain adalah penemuan yang lebih baru. Dan penemuan yang lebih baru ditemukan pada tahun 2009. Cincin yang dapat kita lihat dalam gambar planet ini, bahkan gambar beresolusi tinggi, bukanlah cincin tunggal, tapi sebenarnya terdiri dari ribuan cincin-cincin kecil yang berbeda. Partikel-partikel es yang tebal membentuk cincin Saturnus bervariasi dalam ukuran, dari sekecil debu hingga sebesar gunung. Sistem cincin terbesar yang ditemukan pada tahun 2009 dimulai dari 3,7 juta mil jauhnya dari Saturnus sendiri, dan materialnya mencapai 7,4 juta mil, meskipun hampir tidak terlihat tanpa bantuan kamera inframerah. Pada awal tahun 1980-an, misi Voyager NASA mengambil gambar beresolusi tinggi pertama Saturnus dan cincinnya. Kemudian, pada tahun 1997, NASA mengirim pengorbit Cassini untuk melanjutkan studi badan antariksa dari planet cincin. Planet-planet memiliki cincin di tata surya kita merupakan planet besar
yang berupa planet gas atau dikenal sebagai planet gas raksasa. Dahulu, para ilmuwan mengira bahwa planet yang memiliki cincin hanyalah Saturnus saja. Cincin yang berada di sekitar planet memanglah terlihat padat, namun sebenarnya cincin itu berisi puing-puing antariksa, yaitu batuan, debu, dan es. Yang membedakan cincin planet Saturnus dengan planet lainnya adalah cincin planet Saturnus memiliki banyak partikel yang bisa memantulkan cahaya matahari, sehingga dapat terlihat jelas menggunakan teleskop dari bumi. Lalu, mengapa bumi tidak memiliki cincin? Peneliti masih mencari tahu asal mula cincin planet, sehingga ada beberapa teori tentang bagaimana cincin sebuah planet bisa terbentuk. Yang pertama adalah cincin planet berasal dari puing-puing antariksa yang tidak berhasil bergabung menjadi planet ketika planet terbentuk. Kemudian yang kedua, cincin planet berasal dari dua bulan yang bertabrakan dan puing-puingnya tersisa di sekitar planet itu, tetapi tidak bisa kembali terbentuk menjadi bulan. Ada sebuah pendapat mengapa bumi tidak memiliki cincin, yaitu karena bumi memiliki jarak yang terlalu dekat dengan matahari, sehingga tidak memiliki cincin yang di dalamnya terdapat es. Ini karena di tata surya ada titik beku yang berada di sabuk asteroid. Es yang berada di sebelum titik beku itu akan menyublim karena radiasi matahari. Kemudian, menurut ahli, dulunya bumi memiliki cincin yang terdiri dari batuan dan debu ketika ada planet seukuran Mars bernama Theia yang menabrak bumi. Kemudian puing-puingnya tersebar ke sekitar bumi dan lama-kelamaan puing-puing itu bergabung menjadi bulan.